Yang tadinya mereka itu marah semua, ini kakak saya, itu kakak saya, istri saya. Tetapi sekarang mereka bersuka cita saya masuk Islam. Kalau waktu kita tahu Dance masuk Muslim, soalnya tidak kaget. Karena berapa tahun ya, 14, 15, berapa? Yang lalu dulu dia pernah bicara-bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab. Cerita nih. Kakak saya, apa masih marah saya masuk Islam? Oh, tidak. Oh, Bapak sudah ditawari sama semuanya, semua ditawari. Semua itu saya sudah tawari. Iya. Dan kadang-kadang mereka katakan, oh iya nanti. Tapi bukan karena mimpi, cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu ya. Tapi saya tidak tahu. Saya jelaskan dia seperti dapat dia kayau, dia lihat dirinya telah pakai jilbab dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi Muslim. Itu Deborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami silaturahim di rumah Tuan Guru Bapak Dance Mumek, dan ini adalah rumah keluarga yang bahagia. Di sini adalah kampung di daerah Mapangat. Ini kompleks saudara kita Kristen, dan di sini semuanya masyarakat guyup. Kami datang berkelompok bersama banyak orang, rekan-rekan dari Mu'alaf Center Ayah Sofia Sulawesi Utara, dan semuanya aman di sini. Aman, tidak ada cekcok, tidak ada persoalan. Jadi kalau di YouTube panas itu minta tolong saudara-saudara agar di sini tuh tidak ada masalah. Kita buktikan bersama. Ini ada Ibu Since, Kakak saya. Tuan Kakak Guru, kandung. Tuan Guru P kakak. Ya, Jadi kakak kandung saya. Kandung dari Bapak Dance Mumek. Iya. Kemudian ada keponakan. Itu adalah bernama Bapak Charles. Tuan Dila. Namanya Charles Tuan Dila. Charles Tuan Dila. Nah, beliau adalah keponakan dari Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Ada Mbak Rahel. Mbak Rahel keponakan juga. Anak dari Bapak Daud yang di sana. Nah, itu Mbak Rahel, anaknya Pak Daud. Nah, jadi saudara kita Kristiani yang mau cari jodoh bisa menghubungi Bapak Daud. Jadi kalau berani-berani mau ngelamar Mbak Rahel, harus siap-siap berhadapan dengan Pak Daud ya. Jangan berani-berani. Iya. Oh, masih kuliah. Fakultas Teknik mana, Dang? Informatika Unsrat di Universitas Samratulangi, Manado. Daud adalah kakak kandung saya. Jadi sekali bilang Fakultas Teknik dicari sama orang-orang. Nah, tapi barang siapa yang mencari Mbak Rahel, siap-siap berhadapan dengan Pak Daud. Siapa tahu ada berjodoh orang Malang. Orang Malang, orang Kota Malang yang mau berjodoh, tapi harus siap mental karena Pak Daud ini bukan daung lemong ya. Kalau mau bukan gula batu ya. Bukan daun lemong ya. Dan beliau seleksinya ketat katanya. Saya tanya, Bapak calon menantu cari yang apa, Pak? Terserah dia. Terserah dapat tua anak. Oh, terserah anak. Oh, tidak memaksa bagaimana? Sama juga saya punya adik. Kalau itu memang ada pilihan yang terbaik, oke, nggak apa. Oh, maksudnya pilihan agama tadi? Iya. Islam. Iya. Yang tadinya mereka itu marah semua, ini kakak saya, itu kakak saya, istri saya. Tetapi sekarang mereka bersuka cita saya masuk Islam. Karena inilah ternyata tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Ternyata semakin diberkati. Masuk Islam semakin diberkati. Awalnya marah-marah. Awalnya marah-marah.
Kakak saya, apa masih marah saya masuk Islam? Oh, tidak. Ya, tidak. lihat. Ya. Maka dengar-dengar begini, ada sedikit apa dong? Ya. Itu keponakan saya ngamuk masuk Islam. Tetapi setelah ini, diri sendiri, orang juga ya. apa pribadi dia masing-masing. Kalau memang sudah di sini, ya di situ. Jalannya dia hidup Asal masing-masing. itu betul. Iya. Kita bilang asal semua. Ya. Memang pertama-pertama kan tuh memang agak sedikit. Ya. Jadi saya simpulkan, ini saudara saya ini telah sadar. Tadinya setelah saya masuk Islam mereka ngamuk marah saya. Tetapi setelah sekian lama ternyata masuk Islam itu ada sukacita. Ya, marah-marah hilang, sesuatu yang tidak baik satu persatu hilang. Jadi semakin bersukacita, dan keluarga saya ini mereka justru memberikan saran, lakukanlah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Mereka menyokong saya supaya menjadi Islam yang baik, Muslim yang sekinah. Ya. Muslim yang kafah. Yang kafah. Bahasa Ibrani, sekinah, Islam yang dihadiri oleh Allah. Itu bahasa Ibrani. Bukan Muslim yang daung lemong. Bukan, ya. Pemirsa, kata daung lemong itu bahasa khas Manado. Bukan daun lemong, artinya bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Betul-betul. Saya kenalkan lagi. Lanjut. Samping Mbak Rachel adalah Ibu Syul. Ibu Syul itu adalah ipar berarti istri dari kakak saya. Istri dari Pak Daud. Ya, kakak istri dari Pak kakak Daud saya. P. Maitua. Istri dari Pak Daud. Iya. Ini Lanjut. Orang tua berarti ini pensiun Unsta. ya. Dorang dua. Jadi Pak Daud ya, sampingnya Bu Syul itu adalah Pak Daud, ayahanda dari Mbak Rachel, itu sama-sama dari pensiunan dari Unsrat. Kalau saya pensiun dari Dinas Pertanian. Oh, pensiunan dari Dinas Pertanian. ASN juga berarti? ASN juga. Oh, jadi keluarga ASN di sini. Iya. Di samping dari Pak Daud itu adalah Ibu Julie Geisa. Ibu Julie Geisa adalah istrinya Bapak Tuan Guru, Bapak Danco Mumak. Ini adalah lengkap ini. Ini so lengkap ini. Lengkap. Ada tapi anak satu di kamar di Bagojek di jalan. Kami 4 bersaudara, yang 3 termasuk saya ASN semua. ASN. Dan tidak ASN ini kakak saya. Namun kami bertiga ASN ini banyak menerima rezeki dari kakak saya. Karena beliau diberkati, dia punya ribuan batang kelapa dan cengkeh. Begini, pemirsa, jual-jual. boleh saya jelaskan, Dang? ASN dan tidak ASN itu sama saja. Sama. Ada ASN yang diberkati, ada yang bukan ASN yang diberkati. Iya. Jadi sama. Iya. Oh, maksud saya begini. Yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma ASN. Ada yang tidak ASN tetapi memiliki rezeki seperti Ibu Sinca. Ya. Anaknya itu sarjana semua. Lalu dia punya lahan pertanian besar. Dan ini pertanda bahwa bukan hanya ASN diberkati, dan bukan hanya pendeta yang diberkati. Semacam saya selain ASN adalah pendeta, karena dari aliran GPCI itu memungkinkan jika ada potensi biar ASN pendeta. Cuma saya hanya menekankan bahwa bukan hanya pendeta dan ASN itu memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita jadi rakyat setia kepada Allah dan patuh melakukan kebaikan, maka rezeki itu akan nyata jelas. Seperti kakak saya, bukan ASN, tapi bukan batang pendeta, pohon tetapi Allah memberikan banyak rezeki, pala, cengkeh, lalu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Jadi dia katakan sudah mengurang. Ya, maksudnya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Ada teman saya yang laki itu punya bengkel mobil, ya. Itu larisnya bukan main. Jadi kerja dengan istrinya tuh membantu si laki ini untuk bengkel mobil ya, support. Terus kemudian yang perempuan ini diangkat jadi ASN. Rezeki mobilnya, bengkel mobilnya tiba-tiba sepi.
Jadi memang sudah takaran rezeki itu ada sendiri. Iya. Ada sendiri. Jadi mau ASN mau tidak ada. Dulu itu waktu istrinya belum ASN, waktu masih bareng sama suami itu di bengkel itu, ramenya bukan main tuh DP bengkel. Sekarang sambat, bengkelnya sepi sejak istrinya diangkat jadi ASN itu. Nah itu jadi takaran rezeki itu ada sendiri-sendiri. Iya. Saya pernah mendengar seseorang tua-tua, dia adalah seorang pendeta. Ketika orang tua itu setia kepada Allah, melakukan kebaikan, maka keturunannya diberkati. Ya, seperti saya, walaupun ayah saya itu belum sempat mualaf, tetapi saya mendapatkan ilham dari orang tua. Cara berjemaah, cara bersosialisasi. Ayah dan ibu saya itu, saya pikir menjadi guru yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, seperti contoh ini kakak-kakak saya ini diberkati oleh Allah. Cuman kalau saya punya adik dan cek ini, sebenarnya dia sebagai pegawai negeri, dia ini sudah tidak layak punya rumah ini. Soalnya dia beli rumah, pakai begini. Kalau cuma satu rumah, bukan begini. Situ 2. Di belakang situ 1. Ini sudah banyak tuh rumah, tapi rumah tidak layak dia sebagai pegawai negeri. Sedangkan cuma golongan 2 rumah bukan begini. Apa golongan 4 dia? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kami bilang sama dia, coba kok dia cuma satu rumah tapi yang layak. Ketiga pokoknya. Nanti juga kalau udah berkatmu. Maksudnya rumahnya banyak tapi kecil-kecil. Sederhana. Oh, ya nggak masalah. Itu dia beli-beli. Nggak masalah. Bukan cuma begini. Nanti berkat ada baru dia beli rumah besar toh Pak. Iya. Dan dia sudah berkat. Intinya Pak Ustadz, rezeki itu bukan manusia yang atur, tetapi Allah yang atur. Betul. Kita mengucap syukur, apa saja yang Dia berikan kita mengucap syukur. Bukan merupakan harta yang menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang merupakan nasihat yang tertulis dalam kitab suci itu. Itu. Jadi kesetiaan itulah yang menjadi ukuran, pedoman bagi diri sendiri dan untuk kepada orang lain. Saya ingin menggali satu-satu biar rata hari ini pertemuan. Saya akan bertanya, apa perasaan ibu ketika waktu itu ibu PAD masuk Islam? Ini minta dipasang dulu. Oh, waktu kita dengar masuk situ, kita terpikir loh, dia kok memang belajar bahasa Arab, DP bahasa, 10 bahasa, semua bahasa pada dia. Kita pikir-pikir karena DP pinter, dia belajar itu bahasa, mungkin dia lihat tuh buku apa itu dia pelajari, buku-buku bahasa asing. Oh, gara-gara itu. Lalu ini orang tanya sama saya, kapan adik kamu di situ? Biar dia kok memang orang pinter. Dia ketuk banyak juru bahasa dan dia belajar bahasa Arab. Akhirnya dia tak ikut di situ jadi Islam. Jadi dia bilang, kok apa ngana marah ya? Dia di situ biar jo. Kita bilang begitu. Oke, sekarang nyanda marah Nyanda. Awalnya dulu marah Pertama kita tegur dan kunturang nganapi jemaat mesti tinggal. Turang. Oh, ada kok tuh ibu gembala. Berapa jemaat di sini? 15 kakak. 15 kakak. Jemaat dari Tuan Guru 15 kakak. 15 kakak. Mau hadir itu bisa 30-an. Iya. Yang aktif ya? Cuma Pak tempat ibadahnya pertama kali. Kalau tak kumpul 30 lebih. Kong dia bilang, Kong nguni bagaimana? Kong dia pindah di situ. Ya biar juga kita adik dia kita mau buang di mana? Kalau dia di situ apa biar terang nggak marah. Cuma terang bilang, siapa dan cek? Kita tapi biar dia belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi nggak marah Cuma tuh pertama memang terang siapa? Baik, cukup Ibu. Jadi
Jemaat beliau ternyata saya bertanya secara spontan, ya, ada 15 kakak kurang lebih yang aktif ya, kurang lebih kalau berkumpul 30-an orang. Kalau yang sama tidak aktif ya bisa banyak ya, bisa banyak. Oke, saya kepada siapa dan sekarang? Kepada Mbak Rahel dulu, ke jaketnya aja. Dan rumahnya punya mama. Oh iya, maaf. Nah ini Ibu Syul. Ibu Syul, bukan kandung kan? Bukan kakak kandung kan? Ipar. Satu orang di mana sekarang? 1, 2, cuma 2 dong. Satu lagi. Yang kakak, adik atau kakak? Semua meninggal. Ibu Syul, tanggapannya terhadap Bapak dan Cemuma, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kalau waktu kita tahu Dance masuk Muslim, soalnya tidak kaget, karena berapa tahun nih, 14, 15, berapa? Yang lalu dulu dia pernah bicara tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa Arab, bercerita di orang di gereja. Bersaksi. Dia bersaksi. Baru dik bercerita, dia bilang kita kok sebenarnya semua masuk. Kau bilang siapa mau masuk situ? Dia pelajari kata. Dia membandingkan Al-Quran dan Alkitab. Setelah dia membandingkan itu dan dia belajar bahasa Arab, dia memang dari dulu dia berbahasa Arab. Jadi sekian tahun. Jadi kita sebagai ipar sebenarnya kaget karena kan orang kawin 10-an tahun. Berapanya? Belum sampai 20 kira-kira ya. Jadi nyandak kaget dia bilang Pak Dance ini bilang mau masuk Muslim. Jadi nyandak kaget. Jadi orang terima jo apa yang dia inginkan. Kita bilang Pak tapi suami biar jo dia ingin di situ, yang penting Iko betul-betul dan rukun. Iya. Tidak bertengkar dan begitu. Rukun. Nyandak kita bilang jangan di sana kong mau balik lagi, itu menghujat. Jadi kalau memang masuk di situ, masuk betul-betul, jangan nantinya dengar lagi, balik lagi. Jadi kalau di situ aja. Baik. Masing-masing kan tanggung sendiri. Baik. Saya akan pindah ke Bapak yang berkepribadian tegas sekali, yang kelihatan tegas. Oke, terima kasih. Bapak Daud. Kalau mengenai saya punya adik Dance ini, memang sebelum dia masuk Islam mualaf, memang sudah sekitar 15 tahun dan akhir-akhir belakang ini sebelum dia masuk dan mualaf, seringkali dia menceritakan bahwa dia sendiri bilang bahwa dia mau masuk Muslim. Tapi saya bilang, kenapa kamu masuk Muslim? Bodoh, kamu begini. Oh, Muslim itu yang paling terbaik. Nanti ketika dia masuk Islam, ya saya sudah tidak kaget. Tapi tetap saya tanya, kenapa kamu masuk? Dia bilang, itu ajaran kata masih lebih baik Muslim, dia bilang. Malah justru kami ini keluarga bersaudara, dia mau mengajak masuk Muslim. Tapi kami masing-masing bilang, ya nanti mau lihat-lihat dulu. Pikir-pikir dulu. Oh, Bapak sudah ditawari sama? Semua ditawari. Semua itu saya sudah tawarin. Dia sudah tawarin. Ya. Dan kadang-kala mereka katakan, oh ya nanti. Tapi nah ini satu pertanda itu hidayah suatu saat akan datang. Islam itu paling sangat baik, kata terbaik. Dia ada mimpi lagi. Itu banyak kali dia bilang. Dan memang jauh-jauh sebelumnya memang dia sudah bicara sama kami bahwa dia sudah masuk, tapi kami tetap bertanya, kenapa? Oh, dia bilang itu Muslim yang paling terbaik. Tetapi jadi kenyataan buktinya dia sampai masuk begitu. Justru yang mau mengajak kami semua, tapi belum waktunya. Ada waktunya. Ini bapak-bapak ibu sudah dengar langsung. Belum waktunya. Setiap manusia ada waktu. Betul. Saya memiliki keyakinan bahwa semua keluarga saya ini akan menjadi Muslim. Itu Deborah itu? Ada masalah. Saya akan beralih ke Ibu Mbak Rahel di situ, Jo. Sebentar, nanti ada saatnya, Jo.
Nah, ini adalah Ibu Julie Geise. Beliau adalah istri dari Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Nah, Ibu, pertama kali saya dapat info dulu, waktu beliau bersyahadat mengajukan diri untuk masuk Islam. Katanya Ibu waktu itu sempat marah, sempat marah. Apa yang diucapkan oleh Ibu waktu itu? Waktu saya dengan pribadi beliau ini, memang saya mulai perkenal kami menikah. Memang saya lihat ini orang ini, kalau buat saya yang pegang, saya punya kebenaran. Secara pribadi saya, memang ini orang Riki sampai kita bilang mana menyimpang firman, menambah atau mengurang, terkutuklah. Tapi kita pelajari terus karena saya juga orang merohani. Saya tidak mau bilang orang yang benar atau di situ yang benar, tapi saya berjalan dalam kebenaran. Terus kita jalani terus bersama beliau ini. Dia bilang kita kok ada belajar Al-Quran ini sambil dia belajar di kampus mana Pak? SKLB antara teologi dengan berbahasa Arab. Oke, sering terus kita jalani terus dengan sabar. Terus kemudian kadangkala digelisah, kita berdoa juga, Tuhan bagaimana ini? Tapi taruh percaya kepada kita, oke, karena apa pilihan situ, jalan saja, kalau AA, kalau BB, kita bilang, supaya tidak ada menghambatkan. Kalau belajar, sungguh-sungguhlah belajar. Waktu itu masih orang tetap pelayanan biasa, ajari jemaat ini tetap orang ada penyembahan. Tapi karena Bapak sudah berbeda alam roh dengan saya, kadangkala saya masih menyembah puji kepada orang punya Tuhan yang terpercaya. Jadi kadangkala Bapak yang sudah mengerti lebih belajar dalam, dia senyada spirit dengan orang. Tapi kita jalan terus, kita terus care terus sesuai kepercayaan kita masing-masing. Nah, oke, kalau nggak ada ke sana, keselamatan kita kan masing-masing. Orang mau bawa itu nak mungkin itu suami mau bawa ke istri, bahkan istri bawa ke suami. Itu ajarannya orang ke Kristiani. Jadi kita aminkan, oke, kita tidak mau masak, tapi kehendaklah Tuhan Allah yang mengatur. Saya menyembah pada Allah yang hidup, Allah yang besar. Kita bilang sama, kita cuma bilang selalu pada dia sama mengenai Allah dan kita Allah beda. Kita bilang begitu. Itu selalu kita sharing ke dia. Terus kemudian jalan itu dia sudah berancang selesai pensiun, dia sudah atur bagaimana, saya kaget. Tapi sebelumnya dia sudah kasih bicara-bicara ini sambil kita belajar care group ketemuhon banyak hamba-hamba Tuhan, kita kenal-kenal kakak rohani, orang terrohani, dorang memang sulia seperti Bapak begitu. Tapi dorang dia juga enggak apa-apa, seperti karunia Tuhan itu ada mungkin taruh talenta-talenta. Begitu. Jadi dorang nyana kompen sambil luar biasa suami kamu ini unik, dia bilang begitu. Ada yang Tuhan taruhkan ke dia, begitu. Cuma gitu dorang kasih kesabaran saya, tapi saya jalani terus. Ternyata diam-diam dia mualaf, saya tidak tahu. Memang ada tergoncang sedikit, merasa kurang. Tapi ya sebelum-belumnya dia sudah kasih kabar, jadi tidak terlalu bagaimana dah. Itu saja. Jadi kita bang silakan kalau mau belajar situ sungguh-sungguh kita bilang. Orang juga memang sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana orang menjadi cermin yang terbaik? Bagaimana orang menjadi netral? Bagaimana orang menjadi bahagia di bangsa negara kita? Karena saya sebagai tim pendoa syafaat. Ibu, jadi sekarang orang rangkuli semua tokoh-tokoh agama, kita berdoa dan care semua dengan baik. Ibu Geise sekarang ini, Ibu Geise sekarang jadi pengganti dari Tuan Guru Bapak Dance Mumek, pengganti sebagai pengganti pendeta. Tapi sebenarnya saya yang tanggapi itu. Ya, memang setelah saya masuk Muslim, ada jemaat saya tawarkan istri saja sebagai pengganti. Itu sempat jalan, namun ada beberapa tua-tua mengungkapkan suami Islam, pendakwah Islam, lalu istri sebagai pendeta, itu rupa tidak tepat. Jadi minggu lalu itu kami telah berembuk bersama, sehingga beliau juga bersedia untuk melepaskan sebagai pendeta. Ya, sementara transisi ada satu perkataan, ada sewaktu-waktu dia mengungkapkan, suatu saat saya mualaf gitu. Ibu, jadi ada beberapa jemaat yang sudah masuk ke gereja lain. Iya.
Baik. Boleh sedikit? Ya, sedikit. Nggak apa-apa. Ini kata beliau begitu kan, itu mungkin keinginan dia dan beriming dia, tapi saya menghormati, dan saya hargai sebagai suami. Mungkin orang dari pernah saya memang melihat, bukan mendoa atau mimpi, tapi saya memang melihat waktu satu itu kita sampai saya tolak. Terus saya melihat saya pakai jilbab. Oh, so bermimpi? Bukan mimpi, tapi di dalam penyembahan saya dikelihatan begitu. Tapi saya menolak, saya bukan begitu. Saya tidak situ begitu. Kita itu penolakan. Cuma karena rupa kalau orang penyembahan dapat lihat kelihatan, atau orang kecap mata apa dilihat. Tapi bukan karena mimpi. Cuma mungkin karena Bapak selalu bilang begitu sampai saya terbayang mungkin begitu ya. Tapi saya tidak tahu saya jelaskan dia. Tapi tunggu dia Pak. Seperti dapat lihat Kayau, dia lihat dirinya telah pakai jilbab dan saya pakai kopiah. Ya, jadi seperti itu. Yang dibayangkan. Iya, itu dalam kekristenan itu ada aliran karismatik itu punya penglihatan. Istilahnya ada di dalam Alkitab, para rasul-rasul lihat penglihatan. Misalnya lihat burung merpati, lihat api, atau ada kemuliaan Allah menyertai orang itu. Ya seperti itu. Lihat malaikat. Karismatik ya. Itu karismatik memang begitu. Kalau si saya, jadi dia lihat pertama dirinya itu telah memakai pakaian muslim. Seperti jiblab, lalu tangan panjang dan baju sampai di betis. Lalu dia melihat saya sudah pakai kopiah. Iya. Itu dalam penglihatan. Tapi sepandangan saya Pak, kita pikirkan karena orang kita belajar itu, orang itu Allah melihatkan bukan dari cara pakaiannya orang, bukan cara orang mau cara datang, itu dari orang Kristiani, bukan karena jam-jamnya, tapi orang sungguh melekat kepada Allah, berbakti kepada Dia, yang Allah yang lihat hati kita. Bukan dari cara baju dengan waktunya. Itu yang orang belajar. Jadi kita lakukan seperti itu. Jadi kita pikir kita anak pengaruh lah, orang mau pakai ini, itu suka-sukanya toh. Mau pakai baju seperti muslim, pakai ini lebih sopan, atau pakai peci toh. Jadi itu ya sangat orang hargai lah. Iya. Baik, saya ini karena ada banyak kawan yang menunggu di depan itu. Mungkin mereka keburu mau ada acara. Iya. Oke, karena tadi terakhir saya mau ke Mbak Rachel. Karena pasti banyak penasaran Mbak Rachel tadi. Mbak Rachel, boleh mikrofonnya di? Boleh saya tambahkan sedikit habis Rachel? Boleh. Habis Mbak Rachel ya. Di jaket saja Mbak Rachel. Di jaket begitu. Mbak Rachel sekarang kuliah di mana? Mbak Rachel kuliah di mana? Di Unsrat. Unsrat. Fakultas apa? Teknik. Jurusan? Informatika. Pernahkah Mbak Rachel ada Mbak Rachel Pitamang atau temannya Mbak Rachel itu berkomentar di kampus, ini paman atau Pak dia atau ya apa ya? Paman ya? Pamannya Rachel ini masuk Islam ini bagaimana? Ada nggak teman yang bikin gaduh rame di situ? Di Unsrat? Unsrat ya? No, nggak ada. Nggak ada? Oh, nggak tahu mungkin kalau Pak Danca adalah pamannya. Cuma teman sekitar aja sih. Yang tahu? Oh, ada yang komentar? Ada, ya. Ada komentar? Ada yang bilang. Bagaimana komentarnya? Ini Pak D, biasa dibilang Pak D. Ya. Ini Pak D kamu masuk Islam. Ya. Gitu. Pendeta masuk Islam. Ini katanya pendeta kok masuk Islam. Saya cuma menjawab, ya itu kepribadiannya dia, jalan keselamatannya dia, kan masing-masing. Ya, jadi apa ya, enggak sampai ada yang sampai bikin kata-kata kotor, tidak ada. No. Nggak ada. Kebetulan yang teman saya itu dia beragama Islam juga. Beragama Islam juga. Iya. Mbak Rachel cari jodoh yang agama Islam atau Kristen? Seiman. Nanti di belakang itu sudah suka-suka pulang. Iya, baik. Karena ini kawan-kawan banyak yang mau pulang di agenda berikutnya masih padat ya. Ini Bapak. Penasaran sih orang. Terakhir boleh disampaikan. Bicara apa? Singkat-singkat dong. Saya boleh tambahkan sedikit. Soalnya tadi ipar saya
bicara mengenai dia rupa penglihatan cuma rupa hayalan. Begitu juga saya punya adik bilang bahwa itu satu talenta. Kenapa kami pada waktu ketika dia mualaf, kami merasa kecewa berat karena mau cerita tentang keluarga kami dulu, orang tua kami. Memang dulu orang tua, menurut orang keyakinan, kalau saya punya orang tua mama saya rajin ke gereja, tetapi kalau papa saya itu malah justru nak masuk ke gereja karena berhala. Berhala lagi bukan berhala biasa. Istilahnya jika masukkan dan kesurupan masuk panggil-panggil opo-opo kasih tahu. Banyak saya lihat dari kecil. Dari Alketis dulu. Waktu itu masih kecil. Tapi mama saya selalu doakan supaya dia Tuhan boleh panggil masuk. Tidak lama kemudian ayah saya itu semacam mimpi dia rohnya malaikat antar ke sorga. Dan Tuhan perlihatkan dia neraka sangat ngeri, luar biasa, lautan api. Ketika itu Tuhan bawa dia ke sorga. Ketika di sorga dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lama dia bercerita dengan Tuhan Yesus di satu tempat di sorga. Luar biasa kesenangannya. Tapi Tuhan Yesus bilang, pada waktu itu orang tua saya sudah tidak mau kembali karena begitu senangnya kesenangan di surga, tidak ada kesusahan. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu harus kembali dan lakukan firman Tuhan, rajin. Pada waktu itu kami masih kecil-kecil. Tuhan Yesus pesan sama dia, kamu harus kembali, nanti anak-anak kamu Tuhan berkati jasmani dan rohani. Waktu itu ketika dia berapa malam dia mimpi. Terus kami waktu itu kecil-kecil, ayah saya sudah bersaksi di gereja kami bahwa anak-anak dia saksikan bahwa nanti Tuhan memberkati. Memang jadi kenyataan bukti fakta. Kalau pikir orang ini bersaudara bukan termasuk orang golongan paling susah. Karena tapi orang tua itu cuma tani, ibarat cuma sewa hari dah. Kerja satu hari bayar sekian begini. Dan juga kami tidak aku kenal dengan rektor, tapi karena memang rencana ibarat nubuatan Tuhan itu akan jadi, memang jadi bukti. Orang 4 bersaudara, 3 jadi pegawai negeri, 1 jadi petani, tapi petani berhasil dari nol. Dia pernah berdoa orang mati dan papa saya itu diberikan Tuhan tongkat, Tuhan Yesus memberikan tongkat. Ayah saya juga waktu dia masih hidup banyak mujizat. Orang mati sudah berapa jam. Terus panggil saya, dia punya suami, tolong panggil karena selama mati di rumah. Suaminya minta tolong doakan karena mereka tahu itu saya punya orang itu pendoa dan banyak mujizat-mujizat. Berapa? Kakak saya juga pernah mati dan tapi kemanakan, tapi yang lama sudah mati meninggal kebetulan di rumah kami. Itu yang luar biasa, sudah berapa jam mati. Dan banyak mujizat-mujizat. Hamba-hamba Tuhan datang. Ayah saya tidak tahu dong latar belakang masalah. Tiba-tiba Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang dia bisikan banyak karunia tinggi, marifat, hikmat, mata rohani, telinga rohani sama saya punya orang tua. Banyak bukti-bukti. Orang datang minta tolong berdoa sembuh. Dan juga saya satu keheranan saya, ada saya punya teman, tapi dia penasaran karena lihat orang datang-datang di rumah. Terus tiba-tiba ayah saya bilang, pas saya punya teman, cuman kalau kamu Tuhan kasih tunjuk bahwa istri kamu sudah apa istilahnya soba hugel dan soba hugel, ayah saya ada bilang, Tuhan kasih tunjuk pak kita bahwa istri kamu soba hugel. Terus dia bilang, aduh sebenarnya saya malu Pak Mar. Bapak suka saya bilang bukan keluarga orang lain ya. Bukan orang lain, iya, orang Kolongan waktu itu.
Dia datang keluarga kita kan? Bukan keluarga. Karena pada waktu itu banyak mama Tuhan datang, selalu ada petunjuk dari Roh Kudus. Dia penasaran. Waktu itu datang, sering hampir tiap malam dia datang. Tiba-tiba tuh orang tua saya bilang, istri kamu Tuhan tunjuk pada kita, so tidak jujur, so menyeleweng dan so ugel istilahnya. Terus dia bilang, aduh sebenarnya malu marah. Bapak suka saya tahu, kita terus terang. Dia bilang, memang kata orang bilang bahwa istri kamu so bahugel. Dia tidak percaya, tapi buktinya dia buktikan. Dia pura-pura keluar, dia bersembunyi. Terus dia lihat tuh laki-laki coba masuk, dia sempat dia dapat Riki di dalam kamar. Itu dan saya bilang, saya punya orang tua memang Tuhan pakai luar biasa waktu itu. Jadi, sehingga kami rasa kecewa, tapi masalah ini tuh orang yang itu kalau itu memang sudah DP keinginan, apa? Jadi maksudnya itu kesimpulan dia terangkan bahwa ayah saya itu punya talenta kenabian. Dulu pendeta. Dia bisa melihat sikap seseorang atau segala sesuatu yang orang telah lakukan atau orang yang akan lakukan sudah Allah kasih tahu ya Pak ayah saya. Itu maksudnya. Jadi mujizat seperti itu. Dulu ayahnya Tuan Guru Bapak Dance Mumek dan ayah Bapak Daud Mumek, semuanya ayah di sini itu adalah seorang pendeta yang konon kabarnya kata Pak Daud Mumek memiliki talenta ya, memiliki kata Pak Daud Mumek adalah mujizat ya, kebesaran ya, dan ini adalah membuktikan bahwa Tuan Guru Bapak Dance Mumek ini adalah keluarga pendeta yang dulunya, yang beliau akhirnya juga jadi pendeta dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan saya perlu beritahukan satu hal ya tentang bahwa di Manado bahugel itu artinya bukan Google ya, bukan. Bahugel itu adalah selingkuh atau hubungan gelap ya. Bahugel itu artinya adalah hubungan gelap. Ini istilah yang di Manado adalah tren ya. Bahugel, hubungan gelap. Besai itu bertindak tidak bagus. Ya. Lamu itu adalah lalamu. Bahugel habis itu orang ganti Bahunter, hubungan terang-terangan. Oh, Bahunter sekarang ada istilah baru ya. Tadi hubungan gelap, ini hubungan terang-terangan. Bahunter, ya. Hunter, hubungan terang-terangan. Baik, kita akhiri dalam suasana kekeluargaan yang luar biasa ini, rasa persaudaraan yang luar biasa ini, kita buktikan bahwa kita bersaudara semua. Islam, Kristen adalah pilihan, dan itu tidak sedikit pun membuat kelekatan ya, membuat keretakan ya antara kita itu, sehingga tidak ada sekat-sekat ya. Dan ini adalah membuktikan bahwa toleransi di negara kita yang luar biasa. Kami datang ke sini aman. Di kampung Kristen ini semuanya saudara kita dari Mu'alaf Sentra Hagia Sophia Sulawesi Utara aman di sini. Dan kami juga hadir di sini, ada hidangan semua di sini. Ini adalah aman semuanya. Kami tidak ada ancaman di sini, dan ini adalah membuktikan bahwa kita semuanya bersaudara. Terima kasih. Orang semua bersaudara. Orang semua bersaudara. Punya agama, baik. Tapi baku-baku baik. Baku-baku baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.